Salam kenal dan selamat berjumpa dalam cerita silat bersambung dengan judul Si Tangan Halilintar, karya Asmaraman S. Kopingho. Bagian pertama. Angin menderu-deru, bertiup kencang mengguncang pohon-pohon yang meliuk-liuk, seperti menari-nari sambil berdesah panjang. Semakin besar dan tinggi pohon itu, semakin hebat pula ia terlanda angin yang mengamuk. Melihat betapa angin lebih hebat mempermainkan pohon kecil pendek, maka terasa kebenaran kaum bijaksana zaman dahulu yang mengatakan bahwa makin kaya dan makin tinggi kedudukan seseorang, semakin banyak pula godaan menerpa dirinya. Karena itu, orang bijaksana memilih menjadi orang kecil yang hidup sederhana dan tidak menonjol sehingga hidupnya tentram dan damai. Musim dingin telah tiba. Sejak pagi matahari tidak tampak, karena terhalang awan dan mendung hitam tebal, sehingga cuaca remang dan angin kencang, membuat hawa terasa sangat dingin, menyusup tulang. Hawa udara seperti itu amatlah buruknya, dan semua orang tahu bahwa keadaan macam itu biasanya membawa datang bermacam-macam penyakit. Yang sudah pasti, akan banyak orang terserang penyakit batuk pilek. Kota Lin Han Kuan, yang biasanya cukup ramai itu, kini tampak sunyi. Toko-toko dan pintu-pintu rumah, banyak yang tutup. Orang-orang, terutama yang berbadan lemah, merasa lebih aman, untuk tetap tinggal dalam rumah menghangatkan diri dengan baju, atau selimut tebal dan mendekati perapian. Jalan-jalan sunyi karena, siapa yang mau dilanda angin kencang yang mengamuk di luar rumah itu? Lebih baik terlindung di dalam rumah. Kecuali mereka yang terpaksa keluar rumah untuk bekerja, mereka yang hidup miskin dan mengandalkan hidupnya dari hari ke hari dari hasil pekerjaan mereka. Sehari saja tidak bekerja, berarti besok tidak ada beras untuk dimakan keluarga. Mereka inilah yang terpaksa keluar rumah untuk bekerja, para pekerja kasar, kuli angkut dan segolongannya. Biarpun tubuh mereka hanya terbungkus kain kasar yang tidak tebal, namun, tubuh yang sudah terbiasa dengan udara buruk itu, telah menjadi kebal. Angin kencang itu agaknya tidak mampu menembus tubuh mereka yang sudah membaja. Kecuali para pekerja kasar yang miskin ini, tidak ada orang lain yang keluar rumah. Pada saat itu, tampak adegan yang amat menarik perhatian. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, yang duduk di balik kaca jendela sebuah rumah. Anak itu memandang keluar, dengan penuh perhatian ke arah pohon-pohon yang diamuk angin. Dia melihat, betapa pohon-pohon yang tinggi besar diombang-ambingkan angin. Banyak pula pohon tinggi yang patah-patah cabangnya. Hanya pohon cemara yang tinggi saja, yang tidak patah. Pohon-pohon cemara tinggi itu, meliuk-liuk dengan lemas dan lenturnya menyerah tanpa perlawanan, dan karena inilah mereka itu selamat, tidak sampai patah atau rusak. Tiba-tiba, pandang mata anak itu tertarik ketika dia melihat seorang laki-laki tua, berjalan terhuyung-huyung di jalan simpang tiga. Laki-laki itu sudah tua, pakaiannya butut compang-camping, tubuhnya kotor tak terurus dan kurus, rambutnya yang banyak uban itu pun kotor. Kasihan pengemis itu, anak itu berbisik, dan memandang penuh perhatian. Sinar matanya, membayangkan perasaan iba yang memenuhi hatinya. Iba merupakan sebuah perasaan suci dan mulia, yang merupakan satu di antara buah-buah dari pohon kasih, yang tumbuh dalam hati seorang manusia. Dan agaknya perasaan iba ini, sudah ditanamkan oleh orang tua anak itu, sejak dia masih bayi. Anak itu bernama Lau Hengsan, putra Lau Qin yang berusia 40 tahun, dan istrinya berusia 32 tahun. Mereka hidup bahagia dan tentram di kota Lin Han Kuan itu. Lau Qin pernah mempelajari ilmu pengobatan dan kini dia membuka sebuah toko obat di kota itu.
Biarpun toko obatnya tidak begitu besar, namun penghasilannya cukup untuk membiayai kehidupan mereka bertiga. Juga, nama Lau Chin dikenal baik oleh penduduk kota itu, karena Lau Chin terkenal suka menolong orang. Dia tidak pernah mencari banyak keuntungan, tidak memasang harga tinggi untuk obatnya, biarpun yang beli orang kaya dan bahkan dia siap memberikan obat secara cuma-cuma pada penderita sakit yang miskin. Karena ayah ibunya suka menolong orang dan murah hati itulah, maka Heng San juga mudah merasa kasihan kepada orang yang menderita. Heng San bertubuh kurus, dan wajahnya tampan, kulitnya putih bersih, alisnya tebal dan hitam, membuat wajah yang tampan itu tampak gagah. Sebagai anak tunggal, tentu saja Heng San sangat disayang dan dimanja orang tuanya. Mereka tidak mengundang seorang guru untuk mengajarkan ilmu membaca dan menulis kepada anak mereka. Suami istri itu adalah orang-orang yang pernah mempelajari kesusastraan, maka mereka sendiri yang mendidik Heng San sejak anak itu berusia 5 tahun. Kini, dalam usia 12 tahun, Heng San telah mahir sekali bukan hanya membaca dan menulis huruf, bahkan dia pandai membaca kitab-kitab pelajaran Konghucu. Pandai pula membaca kitab To Tek Keng dari agama To. Dan selain kefasihan membaca itu, dia pun pandai mengarang dan menulis sajak dengan huruf-huruf yang indah. Juga sudah lebih dari setahun, anak ini mulai diberi pelajaran tentang ilmu pengobatan oleh ayahnya. Tiada cita-cita lain dalam hati Lau Chin dan istrinya, selain melihat putra mereka kelak menjadi ahli pengobatan yang pandai dan budiman, sehingga dapat menggantikan pekerjaan orang tuanya. Tiba-tiba, sepasang mata Heng San yang bersinar lembut namun tajam itu terbelalak. Dia melihat kakek pengemis itu, terhuyung-huyung lalu jatuh terpelanting ke tepi jalan. Aduh celaka, dia jatuh, kata Heng San dan melihat kakek itu tidak bangkit kembali. Tanpa ragu, dia lalu membuka jendela dan melompat keluar, kemudian berlari menghampiri kakek itu dengan maksud hendak menolongnya bangkit kembali. Akan tetapi, ketika dia berjongkok dan memeriksa, ternyata kakek itu tak dapat bergerak lagi dan tidak menjawab ketika dia memanggil-manggilnya. Kek, bangunlah. Dia mengguncang pundak yang kurus itu, akan tetapi kakek itu tetap tidak bergerak seperti telah mati saja. Heng San yang telah mempelajari ilmu pengobatan, memegang nadi pergelangan tangan kakek itu, lalu meraba dadanya. Masih berdenyut akan tetapi lemah sekali. Dia pingsan, pikir Heng San, dan dalam udara sedingin ini, kalau dibiarkan kakek itu tentu akan mati. Cepat dia berlari pulang, dan mengetuk pintu depan dengan gencar. Daun pintu terbuka dari dalam, dan ibunya berdiri memandangnya. Dengan mata terbelalak, juga ayahnya berdiri di belakang ibunya dengan terheran-heran. "Ai, Heng San, bagaimana engkau dapat berada di luar? Cepat masuk, hawa sedingin ini berada di luar, bisa masuk angin," kata ibunya, sambil menarik tangan anaknya ke dalam, dan cepat menutup daun pintu, karena begitu terbuka dari luar sudah menyerbu angin yang amat dingin. "Heng San, bagaimana engkau dapat berada di luar rumah?" tanya ayahnya, dengan sinar mata tajam menyelidik. "Ayah, ibu, aku tadi melihat dari jendela, seorang pengemis tua terhuyung lalu jatuh terguling ke atas tanah. Aku lalu keluar dari jendela untuk menolongnya, ternyata dia pingsan ayah." Ayah dan ibunya yang tadinya marah, melihat Heng San keluar rumah tanpa pamit, dalam cuaca seburuk itu, segera lenyap perasaan marah mereka, begitu mendengar keterangan Heng San. Hati mereka yang penuh belas kasihan itu, segera tertarik, dan cepat mereka mengajak Heng San untuk keluar, dan menunjukkan di mana pengemis tua itu berada. Setelah tiba di dekat tubuh kakek yang rebah miring itu, Lau Chin cepat memeriksanya.
Ah, masih hidup, katanya penuh harapan dan dibantu Heng San. Lau Qin segera memondong tubuh kakek itu, dan membawanya masuk ke dalam rumahnya diikuti istrinya. Cepat, sediakan air panas dan buatkan bubur encer, perintah Lau Qin kepada istrinya. Heng San, kau ambil arak, obat gosok dengan arak. Kemudian dia dibantu oleh Heng San menanggalkan pakaian kotor kakek itu. Tampak tubuh yang kurus kering dengan tulang-tulang menonjol di bawah kulit. Lau Qin lalu menggosok-gosok seluruh tubuh itu dengan obat dan arak, mengusir dingin, yang membuat tubuh itu menjadi kaku. Kemudian dia menyuruh Heng San mengambil seperangkat pakaian yang baru dan tebal, lalu mengenakan pakaian itu pada tubuh kurus itu. Ibu Heng San memasuki kamar membawa bubur panas dan air mendidih. Lau Qin mencampur obat dengan air panas, lalu menuangkan obat ke dalam mulut kakek itu. Kakek itu mengeluh lirih dan bergerak, akan tetapi masih memejamkan mata, seperti orang ngelindur. Lau Qin lalu menyuapkan bubur ke dalam mulutnya dan kakek itu menelan beberapa sendok bubur hangat. Tak lama kemudian, sadarlah pengemis tua itu, dan membuka kedua matanya. Dia terbelalak heran, memandang ke kanan kiri, lalu kepada pakaian yang menutupi tubuhnya. Di luar dugaan semua orang, tiba-tiba, tubuh yang kurus lemah itu, telah melompat dan bangkit duduk, matanya memandang ke sekeliling lagi, dan berputaran aneh. Lalu dia memandang satu demi satu, wajah ayah, ibu dan anak itu. Dan mulutnya tersenyum getir. Terdengar suaranya penuh keluhan dan penyesalan. Hai Ya, engkau telah memaksa aku harus mengakui engkau adalah Ingkong Tuan Penolong bagiku. Kalau tadi kalian membiarkan tubuh tua bangkai yang hampir rusak ini mati di jalan, sekarang aku tentu sudah senang. Akan tetapi, sekarang kalian telah mengikat aku, dan memberi tugas hidup yang baru, untuk melunasi hutangku kepadamu. Hayao. Pengemis itu, menggeleng-gelengkan kepalanya, dan menghela napas panjang pendek. Lau Qin bertukar pandang dengan istrinya. Sungguh aneh orang ini, ditolong tidak berterima kasih, malah mengeluh dan mengomel panjang pendek. Paman, harap jangan sungkan. Kami menolongmu bukan untuk melepas budi, melainkan sekadar memenuhi kewajiban kami sebagai manusia. Kami tidak mengharapkan imbalan apapun, kata Lau Qin. Kenapa engkau ingin sekali cepat mati? Lihat, alangkah senangnya hidup. Kita bisa bermain-main, bisa makan enak, kata Heng San dengan suara mencela ketika mendengar kakek itu berkata bahwa dia akan lebih senang mati. Pengemis tua itu memandang Heng San dengan sinar matanya yang tajam dan aneh. Kemudian tiba-tiba, kedua tangannya terulur ke depan dan dia sudah memegang kedua pundak anak itu. Jari-jari tangannya meraba-raba pundak, leher, punggung dan dada. Lalu jari-jari itu meraba-raba dan menekan-nekan kepala Heng San. Anak itu merasa risih dan geli, akan tetapi, dia tidak dapat melepaskan diri dari jari-jari tangan yang seolah-olah melekat pada tubuhnya itu. Kakek itu akhirnya melepaskan kedua tangannya dari tubuh Heng San, dia tertawa dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Hahaha, tidak percuma. Tidak percuma. Selagi ibu ayah dan anak itu terheran-heran, kakek itu bertanya kepada Lau Qin, Ingkong Tuan Penolong, apakah anak ini puteramu? Lau Qin mengangguk, benar, dia putera kami, anak tunggal kami. Kakek itu tiba-tiba melompat turun dari atas pembaringan, berdiri di atas lantai, dan menari-nari sambil bertepuk-tepuk tangan. Lau Qin, istri dan anaknya hanya memandang bingung, mengira bahwa kakek itu kumat gilanya. Bagus, bagus sekali. Kalau begitu tidak percuma engkau menolongku Ingkong.
Aku tidak akan susah-susah lagi mencari jalan untuk membalas budimu. Hahaha. Dia tertawa-tawa dan bertepuk-tepuk tangan lagi, menari-nari di sekeliling kamar itu. Paman yang baik, apa maksud kata-katamu itu? Lau Qin bertanya, dan memandang heran. Istrinya mengerutkan alis, dan merasa ngeri. Mengira bahwa kakek itu adalah seorang yang miring otaknya. Kakek itu berhenti menari-nari, dan berdiri di depan Lau Qin. Paman yang baik, hahaha, aku suka sebutan itu. Paman yang baik-baik, sebutan yang enak didengar. Ketahuilah Ingkong, orang yang kau tolong hari ini. Bukan sembarang pengemis juga bukan sembarang orang. Aku adalah Pat Jiu Sin Kai yang telah menjelajah dunia Kang Ou, dunia persilatan selama puluhan tahun. Lau Qin terkejut bukan main. Dia sudah banyak mendengar akan nama julukan Paciu Sin Kai atau pengemis sakti tangan 8 ini, yang amat terkenal sebagai seorang pendekar aneh yang selalu membasmi kejahatan, menolong yang lemah, membela kebenaran dan keadilan. Seorang tokoh Kangou atau dunia persilatan Sungai Telaga yang ditakuti lawan disegani kawan. Lau Qin lalu cepat memberi hormat, dengan merangkap tangan depan dada dan membungkuk. Harap maafkan kami, Lo Eng Hiong pendekar tua. Kami tidak tahu, bahwa kami berhadapan dengan seorang pendekar yang terkenal gagah perkasa dan budiman. Terimalah hormat kami. Apa ini? Aku tidak suka penghormatan yang berlebihan. Sudah kukatakan, bahwa aku lebih senang disebut paman yang baik. Jangan sebut-sebut aku Lo Eng Hiong segala macam. Aku memang tidak pernah dikalahkan orang gagah dan jagoan manapun. Akan tetapi hari ini, aku harus tunduk kepada keperkasaan alam dan jatuh sakit, hampir mati, tak berdaya sehingga kelihatan bahwa aku, sebetulnya hanyalah seorang manusia yang lemah. Kebetulan sekali engkau yang menolongku. Aku, si tua bangka ini, belum pernah berhutang budi tanpa dibalas. Sekarang aku melihat bahwa anakmu ini bertulang pendekar dan berbakat baik sekali. Maka, perkenankanlah aku mengangkat dia sebagai muridku. Dengan demikian aku dapat membalas budimu. Selagi Lau Qin dan istrinya termangu, dan tidak tahu harus bersikap bagaimana mendengar ucapan kakek pengemis itu, Heng San, yang juga pernah mendengar akan nama besar kakek itu, segera saja menjatuhkan diri, berlutut di depan kaki Paciu Sin Kai sambil mengangguk-anggukan kepala. Dan berkali-kali menyebut, suhu. Paciu Sin Kai memandang anak itu, lalu tertawa dan berkata girang, hahaha, muridku yang baik, muridku yang baik. Tiba-tiba, dia memegang kedua pundak Heng San, lalu mengangkat tubuh anak itu, dan melemparkan tubuh itu ke atas, diterima kembali dengan kedua tangan ketika tubuh itu meluncur turun, dilempar dan diterima lagi, sampai berulang kali, seolah-olah tubuh anak itu menjadi sebuah bola yang dibuat mainan sesuka hati. Heng San sama sekali tidak pernah berteriak ketakutan, bahkan merasa gembira, juga kagum akan kekuatan kakek yang kelihatannya kurus kering berpenyakitan itu. Lau Qin dan istrinya tentu saja memandang adegan itu dengan mata terbelalak, dan hati khawatir, akan tetapi merasa sungkan untuk melarang. Apalagi, mereka melihat Heng San tersenyum-senyum girang diperlakukan seperti bola mainan itu. Ketika Heng San diturunkan, ternyata wajah anaknya yang tadinya pucat kedinginan kini tampak segar, kedua pipinya kemerahan, dan matanya bersinar-sinar gembira. Tentu saja Lau Qin merasa girang. Hahaha. Tidak salah pilihanku. Aku merasa beruntung sekali mendapatkan murid seperti dia. Hei, aku belum mengenal namamu. Juga belum mengenal nama Ingkong penolongku. Tiba-tiba kakek itu berseru.
Lau Qin tersenyum dan berkata, "Paman yang baik, dia tidak berani lagi menyebut dengan sebutan lain. Nama saya adalah Lau Qin, dan anak kami bernama Lau Hengsan." Lau Hengsan. Bagus. Biarlah kelak dia menjadi sekokoh san gunung. Dan katakan terus terang, apakah kalian suami istri tidak merasa keberatan kalau aku tinggal di sini dan menjadi guru anak kalian ini? Ah, sama sekali tidak, Paman Paciu Sinkai. Kami malah merasa gembira dan berterima kasih sekali. Lau Qin berkata. Kemudian suami istri itu segera mengatur dan menyediakan sebuah kamar untuk menjadi kamar tidur kakek itu. Demikianlah, mulai hari itu, Paciu Sinkai tinggal di rumah keluarga Lau Qin dan menjadi guru Hengsan. Dia pun kini mau membersihkan badannya dan mengenakan pakaian bersih, sehingga biarpun masih tampak kurus, namun sehat dan bersih. Dia juga tidak menolak ketika Lau Qin membuatkan obat untuk memulihkan kesehatannya. Pada malam pertama, Paciu Sinkai tinggal di rumah itu, Lau Qin dan istrinya tidak dapat tidur. Mereka memperbincangkan anak mereka dan Paciu Sinkai. Tadinya istri Lau Qin menyatakan kekhawatirannya dan tidak membiarkan anak tunggalnya menjadi murid kakek yang aneh dan terkadang seperti tidak waras otaknya itu. Akan tetapi, setelah dibujuk suaminya dan mendengarkan alasan-alasannya, ia menurut juga. Suami istri itu tidak mengetahui bahwa percakapan mereka dapat didengar oleh Paciu Sinkai yang rebah di atas pembaringan dalam kamarnya yang bersebelahan dengan kamar suami istri itu. Mereka tidak tahu bahwa kakek itu memiliki banyak kesaktian. Di antara ilmu-ilmunya, dia menguasai ilmu yang disebut Hokte Teng Seng atau mendekam di tanah mendengarkan suara. Dengan ilmu ini, kalau dia menempelkan telinganya di atas tanah, dia dapat mendengarkan jejak langkah kaki yang datang dari jauh. Kini, dengan menempelkan telinganya pada tembok, dia dapat pula mendengarkan percakapan Lau Qin dan istrinya dengan jelas, seolah-olah dia hadir dalam kamar tidur itu. Lau Qin mengatakan pendapatnya kepada istrinya, yang merasa tidak setuju anaknya menjadi murid Paciu Sinkai. Aku sendiri pun tidak merasa suka melihat wataknya yang aneh dan menakutkan itu. Akan tetapi, bagaimana kita dapat menolak permintaannya untuk mendidik Hengsan? Dia seorang yang amat terkenal, dan sepanjang pendengaranku, dia adalah seorang pendekar besar yang banyak mencurahkan tenaganya untuk menolong orang-orang yang tertindas dan sengsara. Jadi, kalau dipikir-pikir, dia masih segolongan dengan kita. Bukankah kita juga bercita-cita untuk mendidik Hengsan menjadi orang pandai dan budiman yang kelak menjadi penolong orang yang sengsara? Akan tetapi, kita menolong orang-orang menggunakan kelembutan, bukan dengan kekerasan seperti para pendekar silat. Bantah istrinya. Memang benar, akan tetapi, harus kita ingat bahwa sekarang ini zamannya sudah berubah. Negara dijajah bangsa Manchu, di mana-mana terjadi perang dan pemberontakan melawan penjajah. Timbul pula banyak orang jahat yang mempergunakan kesempatan selagi negara kacau untuk melakukan perampokan dan segala macam kejahatan. Hidup menjadi tidak aman. Maka, aku kira tidak ada jeleknya kalau Hengsan mempelajari sedikit ilmu silat agar tubuhnya kuat, dan dia kelak dapat menanggulangi segala macam bahaya kekerasan, dengan tabah, dan dapat menjaga diri terhadap serangan orang-orang jahat. Istrinya menghela napas panjang. Ya sudahlah kalau begitu. Mudah-mudahan apa yang kau katakan itu, semua benar demi kebaikan anak kita. Paciu Sinkai tidak mendengarkan lagi, dan dia tersenyum puas dalam tidurnya. Bersambung ke bagian berikutnya, pada penayangan selanjutnya.
Jangan lupa untuk mengklik subscribe, tinggalkan komentar, like dan share, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya.